Orang ngikutin. Hah? La turaddu Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan al-Fatihah. ثم إلى الحبيب إلى شيخ إبراهيم بن إسماعيل الفاتحة. Iya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'un fid dharaini. Amin. Fa innal mar'a yatiru bi himmatihi ka tayri yatiru bi janahihi. Wala budda dan tidak boleh tidak atau harus li talibil ilmi bagi seorang pencari ilmu minal himmatil aliyah, cita-cita yang tinggi fil ilmi dalam ilmu. Fa innal mar'a, karena sungguhnya seorang yatiru bi himmatihi, terbang dengan cita-citanya, ka tayri yatiru bi janahihi, sebagaimana burung terbang dengan kedua sayapnya. Qala Abu Thayyib, ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu wa ta'dhumu fi 'ainis sighari sigharuha wa tasghuru fi 'ainil 'azimil 'azaimu. Ala qadri ahlil azmi, sesuai dengan kadar ahlul azm, orang-orang yang punya keputusan. Ta'ti datang apa ala azaimu, keputusan-keputusan. Wa ta'ti dan datang ala qadril kirami, sesuai dengan kadar kemuliaan apa al-makarimu, kemuliaan. Maksudnya gimana? Orang buat keputusan itu akan sesuai dengan kesiapan hati. Sebagaimana orang berlaku baik, berlaku dermawan, itu juga sama kadarnya dengan sifat dermawan yang ada dalam hatinya. Wa ta'zumu fi 'ainis saghiri sigharuha, menjadi besar. Fi 'ainis saghiri, dalam pandangan orang kecil, apa sigharuha, kecil-kecilnya perkara. Jadi bagi orang yang memang pendek cita-citanya, kecil keinginannya, masalah kecil jadi besar. Wa tasghuru fi 'ainil 'azimil 'azaimu. Wa tasghuru, dan menjadi kecil, fi 'ainil 'azimi, di mata orang yang agung, apa al-'azaimu, perkara-perkara yang besar. Dan kalau kita perhatikan, akan banyak sekali kita temui praktek-prakteknya itu. Seperti orang yang punya himmahnya kecil, ya, itu lihat kitab tipis saja, aduh, susah ini kapan selesainya. Ya, 1 jam hanya 3 baris, aduh, nggak bisa kayaknya. Ya udah, kita paling 50-60 halaman nggak selesai-selesai. Lihat udah takut duluan. Itu kalau contohnya ilmu kitab. Sebaliknya, orang yang punya himmah aliyah, itu subhanallah, kitab itu juga dihafalkan gitu.
Loh, apa otaknya nampung? Ya kita ini sebenarnya seperti disampaikan ahli-ahli penelitian tentang otak manusia. Itu memori kita yang kepake itu paling 4%. Dan 4% itu orang-orang seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali gitu. 4-5%. Kita nggak tahu berapa persen otak kita kepakainya memorinya itu. Jadi kalau memori 1 giga gitu, paling kita pakainya 10 megabyte paling. Atau 100 gitu, nggak sampai juga. Jadi nggak ada ceritanya sebenarnya otak kepenuhan tuh belum pernah ada ceritanya. Wah, ada overload ini nggak bisa nih. Enggak sebenarnya. Di samping tentunya pertolongan Allah yang sangat perlu itu ya himmah aliyah. Waktu dia di Karachi itu ada kelas namanya Abdul Ghani. Itu saya ustadznya sendiri heran. Jangan kan kita adik kelasnya atau satu kelasnya. Ustadznya aja heran. Zaman sekarang ada santri serajin itu. Nah, bayangin ada kitab namanya Tarikh Madinah Dimashq. Itu Ibnu Asakir. Abia cuma buka gini aja, ya baca-baca dikit gitu. Itu kitab 80 jilid dibaca sampai hatam. Masih pelajar itu, belum jadi ustadz. Satu jilidnya kira-kira yang segede Fadilah Amal itu kurang tipis dikit lah. Kali 80. Baca sampai selesai awal sampai akhir. Nah, itu namanya Fathul Bari yang merah itu. Nah, atas Syarah Bukhari. Itu pun awal sampai akhir hatam dia. Kayak gitu. Kenapa? Himmahnya aliyah. Himmahnya tinggi. Kalau kita nggak ada himmah ya sudah. Mau ngatamin Arba'in Nawawi aja nggak hatam-hatam. Itu kalau hubungannya dengan apa? Ilmu. Kalau hubungannya dengan dunia, nah, hubungannya dengan dunia, maka orang yang fikirnya besar, orang yang fikirnya kecil sebenarnya, orang yang fikirnya kecil, walaupun hartanya besar, itu ngeluarin kecil juga udah merasa besar. Ya. Jadi ini hubungannya bukan dengan banyaknya uang yang dimiliki, bukan. Dengan lapangnya hati. Nabi itu kan pernah menyaksikan sendiri. Orang katanya uangnya miliaran gitu. Itu nawar barang sudah murah, 20.000 aja ditawar lagi. Ya. Misalnya harga 200.000 ini ya. Itu gimana dapat dikurangi lagi sampai 180.000. Hanya 20.000 padahal tanah hektaran. Itu bisa begitu. Bukan cerita orang ini mah. Di depan mata Abu ya. Tapi sebaliknya, bagi orang yang jiwanya besar, itu ngeluarin besar-besar gak terasa hebat, kecil aja. Dan itu gak harus kaya juga. Nah itu ajibnya. Mungkin Nabi pernah cerita itu waktu pulang dari Sumedang, ada satu orang almarhum, kerjanya apa? Tukang parkir. Kerjanya tukang parkir. Subhanallah. Ada orang mau berangkat musyawarah ke Pangandaran. Saya nggak bisa ikut. Udah saya nitip aja lah dikit. Disalamin tempel 300.000 coba. Padahal tukang parkir. Pernah juga ada orang mau pulang 40 hari ke Jogja. Ditemuin, salamin. Berapa? 1 juta. Itu. Pada jiwa yang besar. Bukan pada banyaknya uang. Uang banyak tadi jiwanya kerdil ya tadi itu. Ceritanya punya uang miliaran. 20.000 aja dikejar. Allahu Akbar. Warasu fi tahsilil asya'i al-jiddu wal himmatul aliyah. Dan pangkal atau modal utama
untuk mendapatkan berbagai macam perkara, modal utamanya apa sih? Al-jiddu, kesungguhan, wal himmatul aliyah, dan cita-cita yang tinggi. Dua-duanya ini. Himmatul aliyah doang enggak ada jiddunya, ngelamun itu. Wah, nanti kalau saya Quran selesai, saya penasaran, kayaknya bisa namanya Riyadhus Shalihin. Tapi kan kurang kayaknya. Udah Riyadhus Shalihin sama Bulughul Maram yang saya hafalin. Loh, tapi Quran yang dihafal aja enggak diulang-ulang. Nah, itu namanya apa? Ngelamun. Namanya cita-cita itu keinginan tinggi dibarengi dengan jiddu, dengan kesungguhan, dibuktikan gitu. Bukan bayangin aja. Wah, kalau hafal Riyadhus Shalihin keren kayaknya. Wajib. Masya Allah. Lihat hadisnya, wah, 5.000 lebih. Wah. Kalau hafal, gagahnya hafal. Masya Allah. Cuma gitu aja. Lihat lagi. Hafal ini Masya Allah ini. Simpan, ambil bantal, tidur. Besok dilihat lagi. Ini kalau saya bagi, ini 500 halaman. 500 halaman. Sehari 2 halaman. Oh, setahun selesai nih. Masya Allah, setahun selesai. Iya, setahun selesai ya. Ntar dulu lah, masih ngantuk. Masukin lagi, tidur lagi. Kapan jadinya? Yang akan dapat orang itu bukan himmah aliyah dan jiddun. Itu hanya lamunan. Setahun berlalu, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Satu hadis pun gak hafal. Dan kenapa? Karena hanya dilamunkan. Atau jiddunnya aja. Ada jiddunnya. Kesungguhannya ada. Tapi himmahnya kurang tinggi. Udahlah. Segini juga udah cukup. Alhamdulillah. Yang penting jurumiyah udah hatam. Alhamdulillah. Terus ini amsalah tasrifiyah juga. Masya Allah. Zaman sekarang jarang orang seperti saya bisa amsalah tasrifiyah hafal. Alhamdulillah. Apalagi Sulam Safina selesai. Udah. Di kampung gak akan ada yang mengalahkan saya. Udah, cukup pulang. Ya udah, segitu aja. Sungguh-sungguh tadi mentok segitu. Abiyah tuh pernah ketemu sendiri. Masuk kita silaturahim ke sebuah pondok. Bayangin pondoknya tuh 3 hektar. Apa 2,5 hektar gitu. Santrinya 6 orang. Abiyah sedihnya bukan, ya Allah, kenapa begini ini? Dah, dikumpulin suruh nargib. Tanya satu-satu dulu. Yang paling lama siapa? Saya. Berapa tahun? 4 tahun. Yang ini 3 bulan. 2 bulan, sebulan. Baru semua, Masya Allah. Rencana berapa tahun? Ya, 6 bulan. Berapa tahun? Ya, 8 bulan lah insya Allah. Ini gimana ini? Ya ini adik ini. Ya, setahun. Astagfirullahaladzim. Ini ada yang 4 tahun ini digituin sama Bu ya. Ini kan ada yang 4 tahun. Oh iya, dia kan anak yatim dari dulu memang di sini dirawat sama kiainya. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Udah akhirnya Abiyat cerita tentang pentingnya ilmu, ditarik habis-habisan lah pokoknya. Sayang kan ini 6 orang kalau enggak diseriusin semua. Oh, Abiyat tanya lagi. Kenapa kok 8 bulan? Kenapa cuma 6 bulan? Enggak sampai 5 tahun, 6 tahun? Kalau di kampung kami Ustaz, asalkan bisa memimpin marhabaan, salawatan, tahlilan, udah cukup. Innalillahi, ya Allah. Dan misalnya kami 34 bulan udah bisa tuh, ya udah pulang lagi. Ya Allah, Masya Allah, sedih dengannya. Dah, akhirnya targib. Terus, gimana? Target ya. Nah, saya bisa kitab ini. Ya, lihat nantilah Ustaz. Yang penting tuh nanti, yang penting bisa memimpin tahlilan sama salawatan marhabaan aja pokoknya. Ya udah, gimana lagi?
Serius tapi cuma segitu gitu. Yang penting pulang bisa mimpin tahlilan, marhabaan sama tawasul, dah pulang aja jadi kiai. Astagfirullahaladzim. Kan habis ilmu kalau begitu caranya. Bayangin ini di pondok pesantren ini, dan bukan pondok baru, pondok lama. Segitu luasnya. Kamar gak tahu berapa puluh atau berapa ratus. Luasnya Masya Allah. Santri 6 orang. Cita-citanya sebentar bisa mimpin marhabaan, sholawatan, tawasulan sama tahlilan. Famakan himmatuhu, maka barang siapa cita-citanya hifdzal jami'i kutub Muhammad bin Hasan rahimahullah. Barang siapa cita-citanya menghafal semua kitab Imam Muhammad bin Hasan. Kitabnya kan banyak itu. Kitab Amwal aja tebelnya bukan main. Jadi yang terkenal kitab beliau Kitabul Amwal. Beliau memang dalam mazhab ini enggak terkenal karena memang murid Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi. Loh kenapa? Ya karena yang nulis ini juga ulama mazhab Hanafi, Imam Az-Zarnuji ini. Makanya banyak ngambil contoh-contoh dari ulama mazhab Hanafi gitu. Barang siapa cita-cita menghafal kitab Imam Muhammad bin Hasan, waqtara bidzalika, dan bebarengan dengan itu Abu al-Jiddu kesugal wal muwadzabah, dan continue terus-menerus. Bukan kalau bahasa Indonesia yang tai ayam, pas semangat wah ngejos, capek, udah. Ngejosnya 3 hari, capeknya 20 hari tidur, makan. Habis itu ngejos lagi. Wah, pokoknya saya hafal ini. Masa itu hafal itu? Saya masa enggak hafal. 3 hari 3 malam enggak tidur. Habis itu tumbang 20 hari lagi. Nah, kapan selesainya gitu caranya? Ajid wal muwadzabah, dua-duanya. Kesungguhan dan berkelanjutan. Enggak cukup hanya jiddun, enggak cukup. Apalagi kebablasan, jos-josan, capek, udah, akhirnya enggak lagi. Dan yang pasti, kalau orang sudah menikmati, merasakan lezatnya ilmu, itu capek itu kalah. Paling mentok, ngantuk tertidur, udah begitu. Tapi energi akan terus ada gitu. Energi terus ada. Ya seperti contoh yang mudah aja, pemain sepak bola gitu. Apa nggak capek itu? Capek sebenarnya. Terkuras tenaga. Tapi karena memang dorongan dari dalam udah seneng, capeknya kalah. Itu sebenarnya. Ada himmahnya, ada jiddnya, ada muwadzabah, jadi pemain bola hebat. Kalau enggak, baru adu kaki aja keselio udah kapok, udah. Ah, ya udah selesai itu. Abi pernah ngobrol dengan satu orang juara itu balap trail tuh. Atau cross gitu. Abi tanya, wah, enggak khawatir Pak? Ustaz kalau khawatir itu enggak akan jadi balapannya. Ya itu mah resikonya. Akan gimana? Wah kalau di ronsen mungkin enggak tahu udah berapa banyak patah sini patah ini patah, udah langganan, kita udah enggak kaget lagi. Sampai akhirnya saya kalau patah udah enggak saya bawa ke dokter, enggak saya bawa ke tukang urut. Gimana? Obatnya sendiri udah hafal obatnya. Sampai gitu coba. Al-jid wal muwadzabah. Itu untuk balapan motor aja sampai kayak gitu. Lah kita untuk ilmu capek sedikit, kalau sedikit. Capek. Penuh, bosan, capek. Masyaallah. Nah, makanya memang Allah Ta'ala pilih orang-orang tertentu, dan Abiyah juga menyadari, kita menyadari. Gak semuanya masuk pondok bisa jadi, memang begitu dari dulu. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih, kemudian ada yang tersisih, itu memang ada gitu. Lu masa kita mau masuk yang tersisih? Belum babak penyisihan dah gak bisa maju. Udah, mau dapat juara dari mana? Fadzahiru annahu yahfadhu aktsaraha aw nisfaha. Maka zahirnya dia akan hafal kebanyakannya atau separuhnya.
Fa amma idza kanat lahu himmatun 'aliyah. Adapun apabila dia punya cita-cita yang tinggi. Cuman walaupun lahu jiddun, enggak ada kesungguhannya. Tadi itu. Au kan lahu jiddun lam yakul lahu himmatun 'aliyah. Punya kesungguhan tapi himmahnya enggak tinggi. Tadi contohnya juga fala yasulahu ilmun illal qalil. Enggak dapat dia ilmu melainkan sedikit. Wa dzakara Syekh Al-Ajal Al-Imam Ustaz Radiyuddin An-Naisaburi rahimallahu fi kitab Makarimul Akhlaq. Dalam kitab Makarimul Akhlaq. An-Nazal Qarnaini. Sungguhnya Raja Zulqarnain lama arada tatkala menginginkan yusafira untuk berangkat musafir, liyastawliya 'ala al-masyriqi wal maghribi, untuk menguasai belahan timur dan belahan barat. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Itu Zulkarnain. Jadi raja yang memerintah bumi itu ada 4. 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Nabi Sulaiman dan Zulkarnain ini. Yang kafir siapa? Namrud dan enggak, Fir'aun cuman semesir. Sama. Kok bisa jadi lupa ini? 1 Namrud, 1 lagi Bukhtanasor. Bukhtanasor itu dari Irak. Kalau di Inggris, di dalam ejaan Inggris atau Indonesia ditulisnya Nebukadnezar. Bukhtanasor dari Irak. Dia memerintah yang wilayahnya seluruh dunia itu. Kalau Fir'aun hanya Mesir. Makanya tatkala di debat Nabi Musa, kalau kamu merasa Tuhan, coba sebelah timur Mesir, siapa yang memerintah? Sebelah barat Mesir, siapa yang memerintah? Udah bukan kekuasaan kamu. Dia enggak bisa ngomong. Kalau Fir'aun hanya Mesir. Nah, ini kadang-kadang ketukar. Zulkarnain ini di Allahumma shalli ala Muhammad. Di Inggris kan jadi Alexander. Nah, Alexander ada juga, tapi Alexander yang terkenal di barat itu bukan Zulkarnain ini, bukan. Dan Alexander yang di barat itu anaknya Raja Philip, mereka sebut Alexander the Great, tapi ya gak gede-gede amat kerajaannya, hanya sebagian kecil Eropa aja. Nah, itu penasehatnya tokoh-tokoh filsafat itu Plato, Aristoteles, bangsa gitu. Nah, ini kan zaman baru. Kalau ini zamannya zaman lama ini. Kebanyakan ulama mengatakan Zulkarnain ini zamannya zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wallahu alam. Bahkan begitu. Karena memang nggak ada yang pasti mencatat tahunnya dan sebagainya. Cuman pasti ada karena disebut dalam Al-Quran. Syawarul hukama, maka bila bermusyawarah dengan para ahli hikmah, fi dzalika tentang hal itu, gimana bagusnya? Maka beliau bilang, kaifa usafiru hadzal qadri minal mulki? Bagaimana aku safar hanya untuk sekedar ini dari kerajaan? Contoh segini ini. Fa dunya qalilah ma faniyah. Sudah dunia itu kan kecil, fana lagi, akan binasa. Terus ngapain saya capek-capek safar-safar? Tahu debatnya segitu-gitu juga. Wa mulkud dunya amrun haqirun. Dan kerajaan dunia itu perkara yang hina. Udah gak semangat. Memperoleh kerajaan gak semangat. Kenapa? Bagi beliau seluas-luasnya tetap aja dikit. Apa yang dikejar, apa yang dibanggakan cuma dikit gitu.
Maka ini bukan termasuk ulul himmah. Faqala al-hukama, maka para ahli hikmah berkata, safir. Berangkat aja, berangkat. Liyahsula lakal mulkud dunya wal akhirah. Supaya kau dapatkan kerajaan dunia dan akhirat dua-duanya. Qala hadza ahsan. Itu lebih baik kalau begitu. Karena beliau muslim, imannya kuat ya. Bukan satu puncak cita-cita. Bukan satu keberhasilan segala-galanya kalau hanya jadi penguasa di dunia. Nah, makanya oleh para penasihatnya dikatakan dunia dan akhirat. Dunia kejar, akhirat juga kejar. Dua-duanya. Baru mau beliau. Ya akhirnya betul. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain itu. Maghrib asy-syamsi, matla' asy-syamsi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.